Halo, perkenalkan aku Naila. Di sini aku akan membacakan cerpen berjudul Ibu Pergi ke Laut karya Putut. Ibu pergi ke laut. Ayah bilang ibu pergi ke laut. Waktu aku tanya kenapa ibu tidak pulang, ayah menjawab, ibu mungkin tidak pulang. Tentu saja kemudian aku bertanya, apakah ibu tidak kangen padaku? Dan ayah menjawab, tentu saja ibu kangen dan tetap sayang padaku. Tapi kenapa ia tidak pulang? Apakah ada seorang anak sepertiku yang ada di laut sehingga ibu tidak mau lagi pulang ke rumah ini? Sepasang mata ayah kemudian berair. Ibu seperti juga ayah, sering sekali pergi. Mereka bisa pergi berhari-hari. Terakhir yang kuingat, malam sebelum ibu pergi, aku melihat ia mengepak barang di dalam tas besar. Enak jadi orang yang sudah besar, pakaiannya banyak. Pagi sebelum ibu pergi, ia masih sempat mencium pipiku. Lalu seperti biasanya, ia juga mencium ayah. Kemudian ayah mengantar ibu. Enak jadi orang yang sudah besar, bisa pergi kemana-mana dan tidak harus terus berada di rumah. Sewaktu ibu mengempak barang, seperti biasanya, aku bertanya, apakah ia akan pergi ke Jakarta? Ibu menggeleng. Apakah ke Surabaya? Apakah akan ke Medan? Apakah akan ke Bali? Ibu juga menggelengkan kepala. Lalu aku bertanya, terus pergi kemana? Ibu bilang pergi agak jauh. Ibu mau pergi ke Aceh. Aku bingung. Di manakah Aceh itu? Lalu ibu menjelaskan bahwa untuk pergi ke sana, kita harus menyeberangi laut. Ibu akan naik kapal. Ibu kembali menggelengkan kepala. Ia menjawab akan naik pesawat terbang. Wah, kenapa tidak naik kapal? Kan enak bisa melihat banyak air. Ibu hanya tersenyum dan mencium pipiku. Ada saatnya aku tidak suka dicium, apalagi jika ciuman itu meninggalkan rasa panas di pipi. Kenapa banyak orang mencium pipiku tetapi terasa sangat panas? Tapi lama ibu tidak juga pulang. Setiap aku bertanya di mana ibu, ayah menjawab, ibu pergi ke laut. Enak jadi orang yang sudah besar. Setelah pergi ke sebuah tempat, bisa langsung pergi ke tempat yang lain. Setelah pergi ke Aceh, bisa pergi ke laut. Semua orang tiba-tiba semakin sayang sama aku. Tetangga-tetanggaku, tante-tanteku, semua terlihat semakin sayang. Nenek dan kakekku bahkan perlu tinggal berminggu-minggu di rumahku setelah ibu pergi ke laut. Bergantian mereka mengelus-elus rambut dan memelukku. Apalagi ketika menonton televisi. Di televisi aku melihat banyak bangunan yang rusak. Aku melihat air yang berlimpah menghanyutkan banyak orang dan barang. Aku senang sekali dengan air. Aku bertanya dari mana air sebanyak itu. Nenek bilang air itu datang dari laut. Lalu aku teringat ibu. Apakah ibu ada di laut? Nenek dan kakekku lalu terdiam. Mata mereka berair. Ibu tahu aku lebih senang air daripada udara. Aku lebih senang ikan daripada burung. Dulu ibu sempat bertanya mengapa. Aku menjawab, habis enak kalau bermain air. Dan ikan-ikan itu terlihat lebih segar dibanding burung. Lagi pula, bukankah burung bisa terjatuh ketika terbang? Sedangkan ikan tidak mungkin jatuh. Aku pernah beberapa kali jatuh, dan jatuh itu sakit. Ibu pintar berenang. Aku sering diajaknya pergi ke kolam renang. Di kolam renang, ibu seperti seekor ikan yang besar. Ia berenang ke sana kemari. Sering pula aku menumpang di punggungnya. Dan aku tahu alangkah enaknya menjadi ikan. Aku ingin cepat bisa berenang. Aku ingin seperti ibuku. Aku ingin menjadi ikan. Aku pernah bertanya kepada ayah, apakah di laut ibu menjadi ikan? Ayah bilang tidak, ibu tetap menjadi ibu. Tapi berenang terus dan hidup di air bukankah akan membuat ibu capek? Ayah bilang tidak, sebab ibu orang hebat. Aku senang sekali. Ibu memang hebat, dan di laut tentu ibu akan seperti yang pernah diceritakannya. Ibu pernah bercerita kalau ada ikan-ikan besar yang baik hati di laut. Ikan-ikan itu banyak menolong kapal-kapal yang akan tenggelam. Ibu tentu akan banyak menolong kapal-kapal yang akan tenggelam. Mungkin ia menjadi para pemimpin ikan yang senang menolong itu. Kalau aku sudah bilang seperti itu ke ayah, ia kelihatan bangga. Tapi bibirnya gemetar dan matanya kembali berair. Ayah kemudian bilang,
Makanya aku tidak usah menunggu ibu pulang sebab ibu di laut sedang menunaikan tugas-tugas mulia menyelamatkan kapal-kapal yang akan tenggelam. Aku mengangguk mengerti, dan ayah memelukku. Ada saatnya aku tidak suka dipeluk, apalagi jika pelukan itu membuat tubuhku terasa sakit. Sebetulnya aku sangat rindu pada ibu. Aku rindu cerita-ceritanya. Aku rindu diajak pergi ke kolam renang. Aku ingin dibuatkan kue-kue yang enak. Tapi kalau kemudian aku ingat bahwa ibu harus memimpin ikan-ikan yang baik hati, aku hanya bisa diam. Pasti ibu kasihan melihat kapal-kapal yang akan tenggelam. Di dalam kapal-kapal itu pasti banyak anak kecil seusiaku yang belum bisa berenang. Ya, ibu harus menyelamatkan mereka. Tapi setidaknya aku berharap ibu akan menelponku seperti yang dulu jika dia pergi dalam waktu yang cukup lama. Mungkin di laut tidak ada telepon. Kalau tidak ada telepon, setidaknya ibu bisa menitipkan surat untukku lewat kapal-kapal yang telah diselamatkannya. Atau jangan-jangan ibu terlalu sibuk. Mungkin aku yang harus mengirimnya surat terlebih dahulu. Tapi aku tidak bisa menulis surat. Lalu aku teringat Mbak Memi. Siang itu aku menunggu Mbak Memi pulang dari sekolah. Ia tinggal di depan rumah kami. Ia sudah sekolah SD dan temannya banyak. Aku sering bilang ke ibu kalau aku juga pengen sekolah. Ibu selalu tersenyum jika aku bilang seperti itu. Katanya, sebentar lagi aku pasti akan sekolah. Ketika dari jauh aku melihat Mbak Memi pulang sekolah, aku langsung bilang ke Binah kalau aku akan main dengan Mbak Memi. Mbak Memi orangnya baik, ia sering mengajak dan menemaniku bermain. Dulu ibu juga sering mengajak Mbak Memi pergi ke kolam renang. Kalau ibu habis bepergian, ia juga sering membeli oleh-oleh untuk Mbak Memi. Tapi Mbak Memi terlihat bingung ketika aku bilang bahwa aku ingin menuliskan surat untuk ibuku. Ia bilang kalau aku ingin menulis surat untuk ibuku, aku harus tahu alamatnya. Aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan alamat. Kemudian ia bertanya, di mana sekarang ibuku berada? Aku bilang ibu ada di laut. Mbak Memi diam. Tak lama kemudian ia terlihat tersenyum. Dinda, aku tahu bagaimana cara mengirimkan surat untuk ibumu. Ia kemudian mengambil sehelai kertas dan bertanya padaku apa yang ingin kusampaikan kepada ibuku. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku sangat rindu pada ibu. Tapi aku tahu bahwa ibu mempunyai tugas-tugas yang berat, yaitu menyelamatkan kapal-kapal yang akan tenggelam. Mbak Memi menuliskan pesanku. Ia kemudian bertanya, ada lagi yang lain? Aku menggelengkan kepala. Kemudian kulihat Mbak Memi kembali bingung. Ia kemudian bertanya lagi, Dinda, kamu bisa tanda tangan? Aku bingung. Aku menggelengkan kepala. Menurut guruku, kalau kita mengirimkan surat, lebih baik ada tanda tangannya. Biar ibumu tahu kalau yang mengirim surat ini benar-benar kamu, bukan surat yang palsu. Aku kembali menggelengkan kepala. Entah kenapa aku merasa sedih. Enak betul kalau sudah sekolah, diajari membuat surat dan diajari membuat tanda tangan. Aku tahu. Tiba-tiba Mbak Mami terlihat senang. Lalu ia mengoleskan penanya ke jempol tanganku dan memintaku untuk menempelkan di kertas surat yang baru saja ditulisnya. Dinda, ini namanya cap jempol. Itu sama dengan tanda tangan. Aku senang sekali. Dinda, menurutku lebih baik kamu juga memberikan fotomu untuk ibumu. Mungkin ia membutuhkan fotomu kalau ia kangen sama kamu. Aku tersentak. Dan segera aku balik ke rumah dan mengambil beberapa lembar foto yang ada di album foto. Tapi waktu aku bawa semua ke rumah Mbak Memi, ia bilang cukup satu saja. Lalu aku pilih satu foto yang aku digendong ayah. Bukankah ibu juga butuh foto ayah jika ia kangen? Fotoku itu dimasukkan ke dalam amplop dan dilem kuat oleh Mbak Memi. Dinda, siapa nama lengkap ibumu? Kali ini aku sangat senang. Aku hafal nama lengkap ibuku, nama lengkap ayahku, juga nama lengkapku. Aku juga bisa menulis nama-nama itu. Lalu aku minta kepada Mbak Memi agar aku saja yang menulis nama lengkap ibuku. Selesai menulis nama lengkap ibuku, aku mengembalikan amplop itu ke Mbak Memi karena ia yang harus menulis alamat ibuku. Selesai menuliskannya, Mbak Memi memberikan lagi kertas ke aku sambil menunjukkan di mana aku harus menuliskan namaku sendiri. Selesai sudah, kini Mbak Memi membacakannya untukku. Untuk Ibu Maya Sofia di laut, dari Dinda Sofia Zaki. Aku senang sekali, apalagi sewaktu Mbak Mami membacakan nama lengkapku. Namaku Dinda.
Sofia nama ibuku, dan Zaki nama ayahku. Mbak Mimi kemudian membungkus lagi amplop itu dengan sebuah plastik bening. Ia bilang supaya tidak basah. Aku bertanya, kenapa takut basah? Bukankah akan diantar Pak Pos? Mbak Mimi menggelengkan kepala. Ia bilang tidak mungkin lewat Pak Pos. Aku kembali merasa sedih. Lalu lewat siapa? Mbak Mimi menjawab lewat kapal-kapalan. Lewat kapal-kapalan? Kenapa begitu? Mbak Mimi lalu menjelaskan. Menurut gurunya, semua sungai itu mengalir ke laut. Jadi nanti kami akan membuat sebuah kapal dari kertas yang telah pilih plastik untuk membawa surat pada ibu. Aku lega, dan tidak lama kemudian Mbak Mimi sudah sibuk membuat kapal kertas yang cukup besar dari bahan kertas kalender. Ia melapisi kapal-kapalan itu dengan baik, lalu merekatkan amplop yang berisi suratku di dalamnya. Enak sekali menjadi anak sekolah, bisa membuat apa saja dan tahu banyak hal. Mbak Mimi mengeluarkan sepeda mininya. Ia kemudian menemui Binah untuk meminta izin bersamaku pergi. Dengan membawa kapal kertas yang berisi suratku, aku membonceng Mbak Mimi menuju sungai. Di dekat gapura yang menuju rumahku, ada sungai kecil. Sekalipun aku senang sekali melihat sungai itu, tapi aku tidak pernah bermain di sungai. Kali ini, aku merasa semakin senang dengan sungai kecil ini. Lewat sungai itu, aku bisa berhubungan kembali dengan ibuku. Sebelum kapal kami luncurkan di air, Mbak Mimi memintaku berdoa agar kapal itu bisa selamat membawa suratku untuk ibu. Doanya apa ya, Mbak? Kamu bisa Al-Fatihah. Aku mengangguk ragu. Ibuku sering mengajariku Al-Fatihah, tapi aku sering lupa. Al-Fatihah itu terlalu panjang. Lebih panjang dibanding doa sebelum tidur atau doa sebelum makan. Lalu aku berusaha mengingatnya. Dengan malu, akhirnya aku bertanya ke Mbak Mimi. Mbak, sebelum ia kana butuh apa ya? Malik Yaumiddin, Dinda. Mbak Mimi kemudian mengajakku sama-sama membaca Al-Fatihah. Setelah selesai, kapal kami turunkan ke air. Kapal kami melaju dengan tenang. Aku yakin kapal itu akan sampai ke laut, dan ibuku pasti sangat senang menerimanya. Sebelum kami pergi, aku berkata kepada Mbak Mimi, Mbak, kalau ibu membalas suratku lewat apa? Mbak Mimi diam. Kemudian ia menjawab, lewat hujan, Dinda. Kenapa lewat hujan? Kata Bu Guru, hujan itu berasal dari air yang menguap. Air di laut, di danau, di sungai menguap karena panas matahari. Uap itu lalu dikumpulkan menjadi awan dan kemudian turun menjadi hujan. Aku bingung, tapi itu tidak penting. Lalu surat dari ibuku ikut turun bersama hujan ya? Mbak Mami kembali diam. Mungkin Dinda, tapi coba kamu tanya kepada ayahmu nanti. Aku tersenyum lega. Aku membayangkan alangkah indahnya surat dari ibuku naik ke langit lalu ada di dalam awan. Dan kemudian turun bersama hujan ke rumahku. Mungkin akan tertempel di daun, mungkin akan tertempel di jendela, mungkin juga ada di pagar rumah. Sesampai di rumah Mbak Mimi, sebelum aku pulang, aku sempat bilang kepadanya, Mbak, kalau hujannya besok turun waktu ayah kerja di kantor, aku dibacakan suratnya ya. Mbak Mimi tersenyum dan mengangguk. Aku senang sekali. Sehabis makan malam dengan ayah, tak sabar aku menceritakan apa yang telah kulakukan tadi siang bersama Mbak Mimi. Ayah mendengarkanku, dan seperti biasanya, bibirnya bergetar. Kedua matanya berair, sebelum kemudian memelukku erat. Ayah, apakah ibu akan membalas suratku lewat hujan? Ayah diam, lalu ia mengangguk, pelan. Aku lega, aku kemudian membayangkan ketika hujan turun dengan sehelai amplop terbungkus plastik bening yang hinggap di jendela. Ayah lalu mengantarkanku ke tempat tidur. Seperti biasanya, ayah kemudian bertanya padaku, aku mau diceritai apa malam ini? Semenjak ibu pergi, aku selalu minta agar ayah bercerita kepadaku tentang laut. Ayah kemudian bercerita tentang sebuah kerajaan di bawah laut. Kerajaan itu indah sekali. Ibu ada di istana itu. Ayah mengiyakan, lalu ia melanjutkan ceritanya. Kemudian, suaranya melambat. Cerita ayah masuk ke dalam mimpiku. Di sana aku melihat ibu sedang bercanda dengan ikan-ikan yang baik hati. Dan aku ikut bermain bersama mereka. Ibuku seperti biasanya membawaku berenang di atas punggungnya. Aku terjaga ketika wajahku terasa basah. Aku hanya bermimpi. Aku merasa ayah sedang mencium wajahku samar. Samar ku dengar ia berkata, Maya, kamu tahu aku dan Dinda tidak pernah baik-baik saja tanpa kamu. Lalu ku rasakan suara ayah beralih menjadi suara tangis. Air matanya jatuh ke wajahku. Ia mengelap wajahku dengan rasa sayang. Aku tetap diam tanpa membuka mata.
Tempat tidurku terguncang hebat. Tangis ayah semakin kencang dan lambat pula aku mendengar. Maya, apa yang harus kukatakan kepada Dinda? Lalu kulihat lagi ibu bersama ikan-ikan sedang menyelamatkan sebuah kapal. Di kapal itu aku melihat ayah. Pagi harinya ketika aku bangun tidur, aku kaget dan berteriak girang. Ada amplop dibungkus plastik bening di jendela kamarku. Dengan segera aku keluar rumah dan mengambil amplop itu. Lalu sibuk mencari ayah. Semoga ia belum berangkat kerja. Ternyata ayah masih mandi. Ayah, cepat, ada surat balasan dari ibu. Semalam hujan ya? Begitu keluar dari kamar mandi, ayah tersenyum. Iya, Dinda, semalam hujan. Sekarang kamu harus mandi dulu, sarapan pagi bersama ayah, lalu kita akan baca bareng-bareng surat dari ibu. Selesai memandikan dan menyuapiku, ayah membacakan surat dari ibu. Dalam surat itu, ibu bilang bahwa ia telah menerima suratku dan ia berpesan agar tidak usah mengirim surat itu lagi karena ibu bisa melihatku dengan baik dari laut. Aku senang sekaligus merasa sedih. Senang karena ibu membalas suratku, sedih karena ibu tidak ingin aku mengirimi surat lagi. Ayah kemudian mencium pipiku. Dinda, jangan sedih. Hari ini kita akan pergi ke laut. Kamu masih boleh mengirim sekali lagi surat ke laut dan kita akan bawakan bunga untuk ibu. Sekarang kamu pilih dan ambil bunga di halaman untuk ibu. Biar ayah yang menulis surat. Kamu ingin menulis apa, sayang? Aku melonjak girang. Aku bilang ke ayah kalau aku ingin memberi tahu ibu supaya aku masih boleh mengirimnya surat dan aku ingin bilang bahwa aku ingin cepat sekolah supaya aku bisa menulis surat sendiri. Dengan cepat aku pergi ke halaman depan memetik sebanyak-banyaknya bunga untuk ibu. Aku tahu bunga-bunga yang disukai ibu. Lalu kami berdua berangkat ke laut. Sesampainya di laut, aku senang sekali. Aku yang melempar sendiri surat yang dituliskan ayahku. Aku juga ikut ayah menaburkan bunga-bunga yang kupilih. Setelah itu aku bermain air laut dengan ayah. Setelah cukup lelah, ayah kemudian mengajakku untuk makan ikan di warung-warung yang ada di pinggir pantai. Dinda mau makan ikan apa? Aku menggelengkan kepala. Ayah heran kemudian bertanya, kenapa Dinda? Kasihan ibu kalau ikan-ikan diambil terus, nanti ibu kehilangan banyak teman di laut. Kulihat ayah diam. Matanya berair, ia menangis sambil memelukku. Aku heran sekali, ayah sekarang gampang menangis. Baik, di sini saya akan mereview sedikit tentang cerpen yang telah saya baca tadi. Untuk cerpen yang saya baca tadi yaitu berjudul Ibu Pergi ke Laut, karya dari Putut. Lalu untuk pendapat dan daya tarik utama yang membuat saya ingin membacakan cerpen itu yaitu cerpen ini sangat mengharukan dan ditulis dengan perspektif anak yang polos, yaitu Dinda, menjadikan cerita yang terlihat kuat menceritakan tentang kehilangan dan kasih sayang antara anak dan ibu. Lalu selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya itu cerpen ini sangat relevan untuk membahas tema kesehatan mental, penanganan duka kepada anak, karena disitu kan Dinda diceritakan masih kecil dan masih polos, tidak tahu apa-apa, tidak paham bahwa ibunya itu sebenarnya sudah meninggal, meskipun ya di cerpen tersebut tidak dijelaskan secara langsung kalau ibunya meninggal, tapi ya itu di situ kalau kita baca ibunya meninggal. Terus untuk kekurangannya di sini tidak secara langsung menyebutkan bencana yang dialami oleh ibunya Dinda, sehingga mungkin memerlukan pemahaman konteks bagi pembaca yang awam. Ya mungkin seperti itu. Terima kasih.